Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita berlatih tartil Quran disertai dengan tajwid di surah Asy-Syura ayat 25. Di sini ada sebuah kata yang orang membacanya itu terkadang salah membaca. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Kita langsung mim mati bertemu dengan ya, ini kita sebut dengan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, bacaan mimnya itu jelas. Syafawi artinya bibir, bahwa makhraj atau tempat keluar dari mim itu ada di bibir. Am yaquluna iftara. Tara, rohnya ini adalah mad tabi'i dan dia itu dibaca tebal atau tafkhim disebabkan karena roh ini berfathah. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Alallahi ini adalah lafaz Allah, disebut juga dengan lafzul jalalah. Jalalah artinya kemuliaan, lafaz kemuliaan bagi Allah. Ini dibaca tebal atau istilahnya itu adalah tafkhim. Tafkhim atau mufakhom. Dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah. Adallahi kadziba. Kita berhenti di sini disebabkan karena tanda waqaf jim itu jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Apabila kita berhenti di sini, maka kita membacanya sebagai mad iwad. Iwad artinya ganti, tanwin fathah ini diganti menjadi mad, sehingga ini menjadi fathah dan dipanjangkan. Panjangnya satu alif. Nah, itulah yang disebut dengan mad iwad. Iwad artinya ganti. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Satu alif saja membacanya, jangan terlalu panjang. Fa yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan ya yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya idgham itu masuk, bi gunnah artinya dengan dengung. Nun mati ini melebur ke ya sehingga menyebabkan ada tasydid. Jadi tasydid ini adalah bentukan dari idgham bi gunnah. Cara membacanya ini dipanjangkan atau digunakan ketika tasydid. Fa yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik. Nah, kata inilah yang sering dibaca salah oleh sebagian pembaca Al-Quran. Yasha ini aslinya atau asal katanya itu adalah sukun hamzah. Yasha begitu aja ya. Bukan yashanya itu panjang. Biasanya kan may yasha, bukan. Ini pendek disebabkan ada kata-kata in. Jadi ini terperincinya itu di nahwu shorof ya, di ilmu nahwu shorof itu dia disebut dengan majzum. Majzum itu artinya disukun ya, disukun. Disebabkan ada in
ada in. Iyasha gitu ya. Iyasha disukun. Ini asalnya. Karena sukun ini menghadapi lafadz Allah yang A-nya ini disebut hamzah wasol, maka sukun ini dirubah atau berubah menjadi harokat kasroh. Jadi harokat kasroh ini menunjukkan bahwa ini adalah disukun, sehingga hamzah ini yang berharokat kasroh ini tetap menjadikan shin ini pendek ya, jadi tetap pendek ya. Fa yasha'illah, yasha'il bukan yasha'il. Kadang-kadang diseret sedikit atau ragu-ragu bahwa ini dibaca pendek. Yasha'illahu, dan lafadz Allahnya atau lafdzul jalalahnya ini dibaca tipis atau tarkik disebabkan karena sebelumnya ada kasrah. Fa iyasha'illahu. Demikian pula kalau kita menemukan hamzah wasol di al atau di yang lain, apabila sebelum hamzah wasol itu sukun, maka sukun itu biasanya itu diganti menjadi kasroh. Apalagi sukun itu terdapat di dalam sebuah kata kerja atau fi'il, maka dia itu dirubah menjadi kasroh. Ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang demikian. Fa iyasha'illahu yakhtim ala qalbik. Mim mati bertemu dengan ain ini kita sebut dengan idhar syafawi, sama dengan yang mim mati bertemu dengan ya. Karena mim mati yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba itu disebut idhar syafawi. Jadi maksudnya idhar itu tidak berdengung. Yakhtim ala, langsungkan ketika sukun mim langsung ke ala tanpa ditahan. Yakhtim ala, bukan seperti itu tapi langsungkan. Yakhtim ala qalbik, qalbik. Nah, kaf ini bersifat hamas atau mahmus, sehingga ketika sukun kita hembuskan nafas sedikit. Qalbik, ala qalbik. Kemudian kita berhenti di sini karena ada waqaf, qaf lam, artinya al waqfu aula. Waqaf itu lebih utama, lebih baik berhenti, atau kata lainnya seperti itu. Wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatih. Wa yamhu, ada mim mati bertemu dengan ha, ini idhar syafawi juga. Kemudian lafadz Allah, lafdzul jalalah yang sebelumnya dhammah dibaca tebal. Jadi kalau sebelumnya fathah dibaca tebal, sebelumnya kasroh dibaca tipis, sebelumnya dhammah dibaca tebal. Lafadz Allahnya itu. Kemudian di sini ada al bertemu dengan ba, kita sebut dengan idhar qamariyah. Ini juga idhar qamariyah, al bertemu dengan ha. Kemudian kita sukun di sini karena ini adalah lebih baik berhenti, maka kita sukun haknya. Bi kalimatih. Kenapa tidak dibaca panjang padahal di sini ada tanda layar? Tanda layar ini menunjukkan kalau dia itu diteruskan. Tanda layar ini menunjukkan hak ini panjang apabila diteruskan, karena dia bertemu dengan hamzah, otomatis dia menjadi mad silah tawilah. Kalau kita berhenti maka tanda layar ini tidak berfungsi, sehingga disukun saja. Membacanya bukan bikalimatihi tapi bikalimatih, disukun haknya. Jadi kita tidak memakai tanda layar ini. Kalau misalnya kita teruskan, baru tanda layar ini kita menggunakannya. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi innahu alimun bi dzatis sudur. Karena
ini tanda wakafnya lebih baik berhenti, ya kita lebih baik berhenti saja di sini. Innahu, ini disebut dengan hak domir sama dengan yang tadi itu, ini adalah hak domir juga. Apabila hak domir itu diapit oleh dua huruf hidup, dalam hal ini ada nun, na, dan a, maka hak domir ini dibaca panjang satu alif, ditandai dengan tanda dhammah yang terbalik. Kalau di Al-Quran ini, kalau di Al-Quran Utsmani itu ditandai dengan waw yang kecil di setelah hak ini. Itu adalah tanda baca bahwa hak ini dibaca panjang satu alif. Ini disebut mad silah qasirah. Innahu, nun yang bertasydid kita sebut dengan gunnah musyaddadah. Kemudian tanwin bertemu dengan ba, ini disebut iqlab yang kita panjangkan juga. Innahu alimum bidzatis sudur. Nah, sudur ini roknya dibaca tebal, jadi ini agak mencucu ya. Bibir kita itu agak monyong atau mencucu untuk menyempurnakan ro ini dibaca tebal, karena ro ini sebelumnya ada dhammah, maka dia itu dibaca tebal. Juga ini dibaca panjang karena kalau di akhir waqaf ini ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun, maka disebut mad adid lisukun. Mad adid lisukun itu bisa 1, 2, atau 3 alif membacanya. Innahu alimum bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.